Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya mencoba untuk mereview buku yang telah saya baca selama kurang lebih seminggu ini dengan judul Muslim Produktif Ketika Keimanan Menyatu dengan Produktivitas. Nah, ini bukunya. Tebal buku ini kalau dari cover to cover itu sekitar 320 halaman. Tapi kalau dari isinya itu sekitar 296 halaman. Buku ini merupakan buku yang awalnya berbahasa Inggris kemudian diterjemahkan oleh Pak Kusnandar ya. Pengarangnya Muhammad Faris. Beliau ini adalah seorang founder website bernama muslimproduktif.com. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sana banyak hal-hal yang beliau sampaikan dan insya Allah bermanfaat walaupun dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah ahli dalam bahasa Inggris, apalagi yang udah kuliah 3 kali ya, insya Allah bisa menerjemahkan dengan sangat mudah insya Allah ya. Kemudian isi buku ini kurang lebih ada 7 bab. Ada berisi apakah produktivitas itu, kemudian bab kedua itu tentang Islam dan produktivitas, kemudian ketiga produktivitas spiritual, kemudian produktivitas fisik, produktivitas sosial, menghubungkan produktivitas dengan tujuan dan visi Anda, dan yang terakhir bab tentang mengembangkan kebiasaan produktif. Ini kurang lebih isi dari buku ini. Nah, kemudian saya mencoba untuk menyampaikan apa sih kurang lebih gambaran dari isi buku ini. Yang pertama tentang apa itu produktivitas. Mungkin selama ini yang kita kenal kan produktivitas itu kurang lebih gambarannya tentang output dari suatu input. Seberapa banyak Anda mendapatkan hasil dari apa yang Anda investasikan. Misalnya contohnya ketika kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam, sedangkan idealnya pekerjaan itu dilakukan dalam 6 jam, maka secara tidak langsung kita telah melakukan suatu kegiatan yang produktif. Seperti itu. Nah, maka dalam hal ini penulis menuliskan atau makna produktivitas itu dalam 3 aspek, yaitu fokus, energi, dan waktu. Jadi Muhammad Faris ini menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan produktivitas itu ada 3 hal ini, yaitu adanya fokus, energi, dan waktu. Nah, ketiga hal ini saling bergantungan, saling melengkapi, di mana jika kita misalnya menghilangkan satu saja, misalnya fokus, energi tanpa adanya waktu, maka tentu tidak akan produktif waktu kita. Kalau kita tidak memiliki waktu khusus untuk melakukan suatu kegiatan yang produktif, maka tidak dikatakan sebagai suatu yang produktif. Ataupun sebaliknya, kita punya fokus tapi tidak punya energi misalnya. Punya fokus, punya waktu tapi nggak punya energi, tentu kegiatan kita akan terasa letih, lesu, lemah, dan sebagainya. Ataupun kita punya energi dan waktu tapi nggak punya fokus, yang terjadi kita akan loncat sana loncat sini tanpa bisa melakukan hal itu dengan sebaik mungkin. Maka dari itu beliau mengatakan bahwa produktivitas itu ada 3 aspek ini, yaitu adanya fokus, energi, dan waktu. Namun kalau kita perhatikan seseorang yang mungkin misalnya bermain game misalnya, orang yang bermain game pasti dia punya fokus, punya energi, punya waktu. Apakah ini disebut dengan produktif? Nah, mungkin kita semuanya sepakat ya itu kurang produktif tentunya. Maka beliau melengkapi dengan kalimat fokus, energi, waktu untuk tujuan yang bermanfaat ya. Walaupun sebenarnya makna ini juga tentatif ya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa ya bermain game juga bermanfaat untuk refreshing mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Hanya Allah yang tahu tentang niat dan isi hatinya. Namun yang jelas dalam hal ini penulis menekankan bahwa produktivitas itu adalah tentang membuat pilihan yang cerdas secara terus-menerus dengan energi, fokus, dan waktu untuk memaksimalkan potensi serta meraih hasil yang bermanfaat. Ini kurang lebih makna produktivitas. Nah, di sini juga dijelaskan tentang apa sih yang bukan termasuk produktivitas. Di pertemuan sebelumnya Bu Elma juga sudah menjelaskan hal ini, dan di buku ini diingatkan kembali dan mungkin dilengkapi apa yang pernah disampaikan Bu Elma. Yang pertama, produktivitas itu bukanlah sesuatu yang sibuk atau bukan berarti sibuk. Nah, kemarin sudah dijelaskan Bu Elma ya. Kita mungkin bisa saja sibuk berhari-hari dengan bermain game, dengan nelpon teman sana sini, atau mungkin bermain media sosial. Namun hal itu tentu tidak memiliki arti yang bermanfaat, maka dianggap bukanlah suatu hal yang disebut dengan produktivitas. Yang kedua, produktivitas bukanlah sebuah kejadian.
Tiba-tiba kita mengatakan, wah hari ini saya produktif ya. Nggak seperti itu. Produktivitas itu adalah suatu proses di mana kita membutuhkan waktu yang terus-menerus. Ya, jadi produktivitas itu membutuhkan proses dan waktu yang cerdas dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, produktivitas itu tidak membosankan. Nah, siapa yang bilang bahwa produktivitas itu artinya kita tidak bisa lagi bermain, tidak bisa lagi nonton konser misalnya, tidak lagi bermain media sosial, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Produktif itu adalah bagaimana kita membuat pilihan-pilihan cerdas. Itu maksudnya produktif. Yang terakhir atau yang keempat, Anda tidak bisa selalu menjadi produktif. Nah, ini beliau menggambarkan bagaimana manusia itu tidak seperti mesin yang mungkin bisa konsisten melakukan aktivitas terus-menerus dengan sesuai harapan dari pembuatnya. Bahkan di sini juga penulis mengatakan mesin sekalipun kalau seandainya terus-menerus dilakukan atau diminta untuk melakukan aktivitas kegiatan, tentu lambat laun juga akan mengalami kerusakan. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang apa itu produktivitas. Kemudian juga dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana produktivitas itu bisa bekerja. Karena buku ini menitik beratkan pada religiusitas ya, terkait dengan keimanan, kemudian keislaman, maka beliau membagi produktivitas dalam 3 hal, yaitu produktivitas spiritual, produktivitas fisik, dan produktivitas sosial. Nah, untuk produktivitas spiritual ini berhubungan dengan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan kita. Dalam hal ini beliau adalah seorang muslim, maka bagaimana pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek. Karena bagi beliau, produktivitas tanpa adanya kedekatan dengan ilahi, maka bukanlah suatu produktivitas. Kemudian produktivitas fisik berhubungan dengan bagaimana kita menjaga tubuh. Nah, di sini diajarkan bagaimana kita menentukan waktu istirahat yang tepat, kemudian mengkonsumsi makanan nutrisi yang baik dan sebagainya. Beliau juga menjabarkan panjang lebar, walaupun prinsipnya beliau bukan ahli di bidangnya, tapi beliau memberikan gambaran-gambaran contoh yang ideal berdasarkan pengalaman dan juga kajian-kajian para akademisi. Yang terakhir, berhubungan dengan sosial, hubungan kita dengan rekan kerja, hubungan kita dengan keluarga dan lain sebagainya juga beliau sampaikan. Nah, yang menariknya adalah dalam setiap bab ini beliau selalu mengakhiri dengan semacam mind mapping, sehingga bagi para pembaca bisa kembali merefresh apa yang telah dibacanya, sehingga mudah untuk kita ingat kembali. Bahkan saya merasa setiap halaman dalam lembaran-lembaran ini, setiap kalimatnya itu sangat bermanfaat, sangat menyentuh, dan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka saya menganjurkan Bapak Ibu silakan baca buku ini ya. Buku ini saya beli kurang lebih sekitar setahun yang lalu di Gramedia. Saya lupa tujuannya apa ya, pokoknya ketika itu saya beli aja gitu ya. Tapi yang jelas ketika saya buka sangat bermanfaat ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin menjadi muslim yang produktif, bacalah buku ini. Atau kalau misalnya mau lihat saya besok di kecamatan bisa ya, saya akan jabarkan ini di hadapan anak-anak insya Allah ya. Ini tentang detail ya, karena hari ini waktunya sangat sedikit ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.